Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar tentang kesabaran. Kesabaran bagian penting, dan kesabaran adalah salah satu buah roh kesabaran. Oleh sebab itu, mari kita belajar tentang kesabaran. Saya akan ajak kita untuk membuka dari kitab Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 11. Yang demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan iman, meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 tentang kesabaran. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan, belajar sabar sangat penting. Meskipun tampaknya sepele, tapi itu juga tidak mudah. Usai acara di gereja, saya agak lambat keluar karena harus menyelesaikan beberapa hal untuk bertemu dengan teman-teman majelis. Nah, tapi ketika keluar, setengah jam kemudian saya terkejut. Ada seorang ibu yang kebingungan mencari anaknya. Saya bilang, tadi udah keluar. Iya, tapi tidak ada. Dan dia mengatakan, padahal saya habis jemput ini, anak akan jemput bapaknya di stasiun karena tugas dari luar, dari Jakarta. Rumah terkunci katanya. Dan saudara, ibu ini bingung. Baru kemudian ada teleponnya berdering. Wah, halo katanya. Dan ternyata anaknya tidak sabar. Maka begitu ibunya tidak segera menjemput, dia pesen Grab. Ya, aman. Meluncur pulang. Tapi masalahnya rumah terkunci, bahkan gerbang terkunci. Ibunya angkat telepon. Kamu posisi di mana? Ma, ini sudah di rumah. Tapi kenapa tidak ada orang, bahkan ini dikunci? Ya, kita semua menjemput ayahmu. Ya udah, tunggu, segera pulang. Lalu ibu ini segera meluncur pulang. Menarik. Tidak sabar, dijemput, padahal telat cuma 5 menit itu, menurut pengakuan. Jadi telat 5 menit, gak sabar, pesen Grab. Kemudian dia naik Grab, 1 menit kemudian ibunya datang menjemput, tapi sudah terlambat. Dan dia harus nunggu di depan gerbang, di rumahnya yang terkunci, bahkan pagarnya terkunci juga, nunggu. Baru ibunya pulang. Saudara, tidak sabar. Kita sudah biasa melihat orang tidak sabar sekarang. Dibayar di kasir nggak sabar. Pesan makanan di warung nggak sabar. Ini traffic light sudah merah lalu menjadi hijau, langsung klakson, nggak sabar. Banyak orang tidak sabar. Tapi hari ini saya mengajak ibu bapak saudara untuk belajar tentang kesabaran. Belajar sabar. Menurut
Yakobus yang tadi kita baca, ada beberapa situasi yang harus diperhatikan dan membutuhkan kesabaran ekstra. Yang pertama, ketika keadaan tidak terkendali, artinya kita tidak mampu mengendalikan. Contohnya petani. Petani dia hanya bisa tanam, dia rawat, tapi dia tidak bisa membuat tanamannya hari ini langsung tumbuh, lalu besok berbuah, lalu lusa panen. Nggak bisa. Itu di luar kendalinya, itu kuasa Tuhan. Ketika keadaan tidak bisa kita kendalikan, kita harus sabar. Dan sekarang kita menghadapi hal yang sama. Ketika BBM naik, harga-harga barang juga naik, tarif dasar listrik naik, begitu juga dengan kemacetan di jalan raya. Tidak bisa kita kendalikan. Kita belajar sabar. Ketika orang tidak mau berubah, ya wataknya memang tidak sabaran. Ada orang yang tidak mau menjadi lebih baik, umurnya makin tua, tapi belum tentu dia makin dewasa. Yakobus menggunakan gambaran seorang nabi, ayat 10. Walau sang nabi sudah khotbah puluhan kali, seringkali orang yang mendengarnya tidak berubah dari hidup yang jahat. Yang bisa dilakukan oleh nabi adalah sabar, ayat 10. Dan tidak hanya itu, ketika masalah tidak bisa kita pahami, Ayub menjadi contoh. Dia tidak bisa paham bagaimana dia orang yang beriman, bagaimana dia taat pada Tuhan, tapi mengalami masalah. Yang mengalami masalah tidak hanya orang jahat, orang baik juga, dan Ayub itu contohnya. Tapi karena dia tidak tahu mengapa dia menderita, mengapa ada beban yang berat, maka dia sabar. Ketika ada masalah yang tidak kita pahami, sabar. Pertanyaannya, mengapa kita perlu sabar? Belajar sabar. Pertama, karena yang memegang kontrol dalam kehidupan, yang mengatur itu adalah Tuhan. Bukan saya, bukan saudara. Maka kita harus sabar. Yakobus 5 ayat 8 tadi dikatakan. 3 kali Yakobus mengatakan bahwa Yesus akan datang menunjukkan terhadap kita tentang kontrol sejarah dalam kehidupan yang susah yang akan hadir. Jadi kita harus belajar sabar, karena Tuhanlah yang mengatur segalanya. Mengapa harus belajar sabar? Karena Tuhan memberi upah bagi mereka yang tekun dan sabar. Itulah sebabnya buah roh salah satunya adalah sabar. Dikatakan di mana? Yakobus 5 ayat 11a. Kesabaran, ketekunan Ayub contohnya berbuah manis. Tuhan mengembalikan apa yang dulu Ayub punya, bahkan 2 kali lipat. Nah, maka upah kesabaran harus kita dapatkan. Kesabaran, ketekunan, supaya kita memiliki karakter yang bertumbuh, jangan cuma makin tua. Ya, kita punya tujuan dan kita punya harus sabar. Tuhan mengontrol dan Tuhan memberi upah. Mengapa belajar sabar? Yang ketiga, karena Tuhan tetap bekerja secara diam-diam. Kita tidak tahu, Tuhan akan tolong. Yakobus 5 ayat 11b. Walaupun tidak kelihatan, Tuhan bekerja atas hidup kita. Dia membuat segala sesuatu yang baik dan makin baik. Contohnya dengan tumbuhan, tidak terlihatlah tangan Tuhan, tapi kita tahu tumbuhan bertumbuh dan akhirnya berbuah misalnya itu. Si petani menunggu panen, tangan Tuhan yang mengatur semua. Jadi Tuhan bekerja diam-diam, yakinilah itu. Itulah sebabnya kita harus belajar sabar. Karena Tuhan yang mengendalikan hidup, Tuhan juga yang mengatur, Tuhan pasti menolong, dan Tuhan memberi upah. Dan Dia bekerja diam-diam. Belajarlah sabar. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami belajar sabar. Meskipun dunia sekarang buru-buru dan banyak orang kehilangan kesabaran, tapi kami belajar hari ini untuk sabar. Sabar ketika sedang sakit dan harus mengalami proses penyembuhan yang lama. Sabar ketika sedang studi dan tidak mudah untuk bisa menyelesaikannya, baik di jenjang dasar maupun di S1, S2, apalagi S3. Sabar ketika ada di antrean, baik di pasar, di rumah makan, bahkan di perempatan jalan. Sabar itulah yang menolong kami
bertumbuh menjadi orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan, berkatilah pecinta RHI untuk belajar sabar, hamba-Mu juga dan kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.